Ya, silakan Mbak Ilu. Selamat pagi ke siang. Siang, Bang Edi. Selamat siang, Mbak Ilu. Saya tanya dulu, Mbak Ilu. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan. Murtadin, Bang Adis. Dari Muslim tadinya? Ya. Tadinya dari Ya. Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Berapa lama? Hampir 30 tahun. 30 tahun jadi orang Islam. Lalu masuk Kristennya berapa tahun yang lalu? 2019. Berarti berapa tahun ya, Bang Edis? 7 tahunan sekitaran. Bukan, 2009. Oh, 2009 udah lama sekali. 2009. Oke, apa yang menyebabkan jadi Kristen? Jangan-jangan gara-gara nikah. Kalau gara-gara nikah ya ya gara-gara apa jadi Kristen? Dulu saya waktu menjadi Muslim, saya bukan ketiban apa ya? Suka ada penglihatan, terus suka kesurupan, bisa jadi dukun. Bukan, maksud saya alasan Anda keluar dari Islam dan menjadi Kristen itu apa? Alasannya itu karena saya bisa seperti itu. Di saat saya mengobati orang, waktu dulu ya. Di saat saya mengobati orang, orang itu balik lagi dan berterima kasihnya sepertinya hanya ke manusia, bukan ke Tuhan. Tuhan yang dulu saya sembah istilahnya ya. Terus sesudah itu saya berpikir, Tuhan kan saya gitu loh. Sedangkan hidup saya aja belum benar, saya mengajak orang untuk tidak benar. Makanya saya mempelajari agama-agama dari situ. Nah, agama-agama yang saya pelajari dari mulai semua agama saya pelajari, tapi yang masuk ke dalam hati saya Kristen. Oke. Gitu. Bisa dites nggak? Dites apa nih? Coba, kalau memang 30 tahun jadi orang Muslim, dulu tentu pernah sholat kan? Pernah belang betong kalau orang sudah bilang. Coba, gimana bunyi bacaan sholat, coba. Waduh, ini apa lagi dong? Yang mana nih? Inna sholati wa nusuki wa mayaya gitu. Ya, coba. Apa lagi Bang Edi? Saya lupa lagi. Coba bacakan satu surat, coba. Satu surat. Itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Aku lupa sih. Aku Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantan muslimah. Ya. Oke. Akhirnya singkat cerita, walaupun cerita Anda tadi hal-hal yang mistis dan segala macam, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Saya mau tanya dulu nih, menjadi orang Kristennya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum nikah. Terus dapat orang Kristen? Ya, puji Tuhan. Mencurigakan. Ini mencurigakan memang. Coba, waktu nikah udah Kristen duluan atau belum? Kristen duluan, Bang Edis. Saya nikah 2011. Nikah 2011. Oke, jadi Muslim 2009. Berarti 2 tahun berikutnya baru menikah ya? Iya, 2 tahun berikutnya. Oke, lalu apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan, saya mau nanya Bang Edi. Saya nggak ngerti ini ya, karena mungkin pemahaman saya juga masih kadang-kadang di otak saya masih adalah sedikit karena dari kecil mungkin ya. Mengenai bahasa roh, Bang Edi. Bahasa roh, kenapa bahasa roh? Nah, kan bahasa roh itu kan tidak semua orang bisa. Tentu saja ya. Apakah bahasa roh itu harus saya imani bahwa saya juga bisa bahasa roh, atau tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh? Karena kalau saya dengar bahasa roh, jujur aja dari dalam hati saya sendiri, kok saya kayak membohongi diri sendiri gitu. Baik. Jadi begini, bahasa roh yang ada di dalam Alkitab itu bukan, mohon maaf ya, bahasa roh yang ada dalam Alkitab itu bukan sikaraba-raba.
Iya. Coba Iya, terus Ibu gimana, Bang Ibu Edis? Ibu Bailu kalau bahasa roh sikara-baraba nggak? Kebanyakan sih gitu, tapi aku nggak bisa bahasa roh, Bang Edis. Ya, jadi begini ya Bu ya, bahasa roh yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh dia, tetapi dia tidak mengerti karena itu roh dia yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebaiknya bahasa roh itu harus ada yang mengartikan begitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada seseorang berbahasa roh, itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, lalu ada orang yang mengartikan bahasa itu. Seperti itu.